Halo semuanya, hari ini aku bakal bahas mengenai topik tentang kecantikan. Tapi kali ini aku nggak mau makeup tutorial. Nah, banyak banget nih buat cewek-cewek yang biasanya suka gonta-ganti skincare. Mereka tuh kayak bingung kalau misalkan mereka cobain skincare, terus skincare-nya itu nggak cocok di mereka. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas bedanya purging sama breakout itu apaan sih? Purging itu adalah proses regenerasi kulit dan jerawat itu timbul pada tempat yang pernah ada sebelumnya. Biasanya lamanya itu 1 minggu sampai 2 bulan. Akan menyebabkan wajah jadi lebih kering. Tapi sebenarnya it depends sama tipe kulit kalian. Kalau misalkan kulit kalian itu berminyak, bisa aja nanti muka kalian tambah akan berminyak. Tapi kalau kulit kalian itu kering, bisa aja nanti dia akan menimbulkan efek yang lebih kering. Purging itu juga detox, yaitu mengeluarkan racun. Kalau misalkan kulit itu kebanyakan tersumbat oleh pori-pori, akan lebih banyak mengeluarkan racun-racun itu. Penyebabnya itu apaan sih? Biasanya purging disebabkan oleh kandungan retinoid atau asam alfa hidroksi yang memicu pergantian sel kulit mati. Selain itu, si purging ini juga biasanya disebabkan oleh komedo yang super kecil, microcomedonosis itu dia, yang akan mengalami pergantian menjadi blackhead, whitehead, atau jerawat. Nah, microcomedonosis ini akan menyebabkan sisa-sisa kulit mati yang masih ada di lapisan kulit, sehingga proses kerja dari suatu produk dapat mempercepat pengangkatan sel kulit mati. Jadi seperti aku udah bilang tadi, bahwa purging itu kan ada mengeluarkan detox atau racun. Nah, sedangkan di kulit kita ini banyak banget sel-sel kulit mati. Jadi biasanya kalau misalkan kalian nyobain skincare baru dan tiba-tiba kalian itu ada jerawat, mungkin aja itu bisa disebabkan oleh purging. Jadi dari kandungan skincare yang kalian pakai itu mengandung bahan-bahan yang bisa mengangkat sel kulit mati kalian, dan bentuknya itu akan menjadi jerawat. Apalagi kalau misalkan muka kalian itu kayak muka aku yang banyak banget komedo, terus pori-porinya besar, terus acne prone, itu benar-benar bisa nyebabin purging yang parah. Biasanya tuh kandungan apa sih yang nyebabin purging? Karena kan kita nggak tahu ya, kayak biasanya kalau kita beli skincare itu kan karena teracuni oleh ya beauty vlogger yang suka nge-review skincare gitu ya. Terus kita keracun juga sama komersial mereka. Nah, terus kita biasanya kalau misalkan beli skincare ya udah langsung beli aja, nggak lihat kandungan kimianya. Tapi sebenarnya kalau misalkan muka kalian itu purging, pasti ada kandungan kimia yang sangat amat memungkinkan untuk terjadinya purging. Pertama, kalau misalkan kandungan kimianya itu, nah bisa yaitu hidroksi asid ini bisa berbentuk benzol. Maaf ya guys, aku tuh kimianya jelek 2 SMA, jadi aku nggak bisa ngucapinnya, susah bener. Benzoyl peroxide, salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, retinoid, dan kawan-kawannya yang asid. Maaf ya guys, ini agak sesat kayaknya gue. Pokoknya produk-produk eksfoliasi itu sama sekali bisa menyebabkan yang namanya purging. Dan kalau misalkan kalian beli nih suatu produk yang mengandung AHA atau BHA, itu sangat amat memungkinkan untuk terjadinya purging. Breakout itu apa sih? Mungkin kita sekarang ini tahu ya kalau breakout itu munculnya jerawat. Breakout itu adalah reaksi penolakan akibat ketidakcocokan kulit terhadap kandungan suatu bahan kimia dalam suatu produk. Nah, breakout ini bedanya sama si purging adalah dia bakal menyebabkan iritasi pada kulit, ditandai oleh munculnya jerawat, komedo, tapi itu gak bakal hilang guys, dan malah akan tambah parah sejak pemakaian pertama sampai minggu selanjutnya. Nah, breakout itu bisa terjadi karena adanya proses eksfoliasi yang berlebihan, dan yang paling common, yang paling sering itu adalah karena emang kita nggak cocok sama satu kandungan bahan kimia di produk itu. Biasanya breakout itu disebabkan oleh skincare yang banyak mengandung komedogenik, adalah produk yang bisa menutup pori-pori sehingga dia tuh rentan banget terhadap jerawat dan komedo. Dan biasanya juga banyak skincare yang mengandung fragrance. Jadi kalau misalkan kalian beli skincare nih, banyak banget, aku
Jujur aku juga sering banget pakai skincare yang mengandung fragrance, tapi itu sebenarnya cocok-cocokan gitu loh. Kadang fragrance-nya itu dia kandungannya itu lebih dikit, tapi ada juga fragrance-nya yang kandungannya agak banyak. Nah, itu kalian harus lebih cermat lagi kalau kalian beli skincare. Terus bedanya apaan sih? Misalkan si purging itu yang udah aku sebelumnya, dia itu biasanya muncul di area yang udah pernah kena jerawat. Jadi dia nggak bakal muncul di area baru. Tapi kalau breakout, dia itu bakal muncul di area yang baru. Jadi misalkan aku jerawatan di seringnya jerawatan di pipi, terus dia tiba-tiba di sini nih. Nah, itu bisa disebabkan karena ya udah emang aku nggak cocok sama produk itu, dan that means aku kena breakout. Dan itu yang kedua, breakout itu juga tidak kunjung menghilang. Jadi semakin parah hari ke hari, minggu ke minggu. Tapi kalau misalkan purging, dia itu bakal membaik dari 2 sampai 8 minggu, dia bakal membaik. Jadi kondisi muka kita itu bakal lebih bersih. Purging itu juga bisa ditandai muka kita itu bakal ngelupas tipis, bisa kegatelan, karena sebenarnya gatel itu disebabkan adanya proses detoksifikasi itu. Purging nggak akan menyebabkan muka kalian itu jadi perih atau ada sensasi kebakar. Kalau muka kalian itu terasa perih atau ada sensasi kebakar, bisa aja kalian itu mengalami breakout. Nah, terus gimana sih cara mengatasi jerawat yang muncul? Apakah harus menghentikan pemakaian atau harus rehat sejenak mungkin dari skincare yang kalian pakai? Misalkan kalian memakai skincare dari bahan aktif seperti AHA, BHA, vitamin C, pakaian itu bisa dijeda dulu. Jadi jangan terlalu kayak setiap hari kalian pakai si produk-produk yang mengandung bahan tersebut, karena bahan itu adalah bahan yang bisa mengeksfoliasi kulit kalian. Dan eksfoliasi yang terlalu banyak itu juga nggak baik guys, karena bisa nyebabin kulit kalian itu jadi tipis, karena kulit itu lagi menyesuaikan diri. Nah, kalau nggak dijeda, ya berarti kalian harus mengurangi pemakaiannya. Jadi kalau misalkan kalian pakai AHA BHA yang biasanya kalian setiap hari lah, biasanya kan kalau kita beli skincare nih karena kita kayak kepingin banget, aduh gue kepingin banget nih muka gue langsung kayak mulus, artis Korea langsung kinclong, glowing gitu ya. Terus kalian makainya tuh yang bener-bener agresif banget gitu guys, langsung kayak gue pakai setiap hari, setiap pagi malam gue pakai, padahal bahan itu mengandung AHA BHA. Nah, itu bisa yang menyebabkan purging, jadi muka kalian itu bakal kemerahan. Jadi saran aku adalah dikurangin aja pemakaiannya, jangan setiap hari, bisa seminggu 3 kali. Nah, kalau misalkan muka kalian itu tidak kunjung membaik, aku saranin kalian untuk pergi ke dokter. We don't know reaksi muka kita itu kayak gimana gitu ya guys. Dari yang tidak ada bahan aktif seperti yang aku sudah sebutkan, nah bisa jadi itu kalian breakout, jadi hentikan pemakaian. Kalian juga bisa kurangin produk yang banyak mengandung alkohol, ester, deterjen, silikan, karena itu adalah bahan-bahan yang menyebabkan iritasi. Nah, begitu deh guys bedanya breakout sama purging. Kalau aku mencoba produk baru, kayak skincare baru, dan muka aku langsung bereaksi yang tidak baik, aku akan menghentikan pemakaian dari produk itu, entah itu purging atau breakout, karena aku paling nggak bisa ngeliat muka aku tuh jerawatan. Dan aku percaya banget gitu loh bahwa muka kalian tuh bisa baik kok tanpa harus ada side effect dari produk yang kalian pakai. Berarti emang produk yang aku pakai itu keras banget gitu. Ya, aku nggak tega aja sama muka gue yang harus disiksa dulu demi mendapatkan wajah yang paripurna. Menurut kalian, kalau kalian mengalami breakout atau purging, kalian akan terus melanjutkan produk itu atau kalian akan menghentikan? Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat cewek-cewek yang suka banget gonta-ganti skincare dan yang biasanya suka bingung nih, entah itu gue cocok sama produk ini atau produk ini itu malah ngasih hal yang tidak baik ke gue atau kayak gimana. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan bantu di like. So, thank you so much for watching, dan jangan lupa untuk menonton video gue berikutnya, karena gue akan memberikan banyak
tips-tips kecantikan dan juga pembahasan mengenai dunia kecantikan dan pastinya juga hal lain. Thank you for watching dan see you guys in my next video. Bye!